menikahi orang yang pernah mencelakakan papa kamu. Gimana sih hati nurani kamu, Aisyah? Bu, Aisyah ngelakuin ini tuh untuk balas dendam, Bu. Aisyah tuh ingin mengambil semua harta papa yang udah dihabisin sama pria itu. Kita jadi susah kayak gini karena pria itu, Bu. Aisyah tuh mau kita tuh kayak dulu lagi, Bu. Kalau perlu Aisyah juga mau kok, Bu. Balas dendam sama Mbak Nuri. Karena udah memberikan kesaksian palsu. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Istighfar, nak. Ibu gak pernah mengizinkan kamu menikahi dia dengan apapun itu alasannya. Ibu kan pernah bilang, jangan pernah menyimpan dendam dalam hati kamu, karena itu akan melukai hatimu sendiri. Ibu gak akan mengizinkan kamu menikah dengan dia, apapun itu alasannya karena dendam. Aisyah gak peduli, Bu. Aisyah akan tetap menikah dengan pria itu walaupun tanpa restu Ibu. Aisyah, Ibu mohon, nak, jangan lakukan ini. Ibu mohon. Enggak, Bu. Maafin Aisyah. Tapi ini demi kebaikan kita berdua, Bu. Aisyah, Aisyah. Lindungi anakku. Ada apa, Bu Ima? Pak Anwar, Aisyah mau menikahi orang yang telah mencelakakan papanya, yang memberikan kesaksian palsu buat papanya hingga dipenjara dan akhirnya meninggal. Dia mau balas dendam, Pak Anwar. Masya Allah. Kenapa kesaksian palsu ini berbuntut panjang? Ini benar-benar tanda-tanda akhir zaman. Kita nggak boleh membiarkan Aisyah sendirian, Bu. Harus ada yang mendampingi saat Aisyah menikah. Saya serahkan semua sama Pak Anwar untuk menikahkan Aisyah. Saya nggak bisa hadir dalam pernikahan itu, Pak. Saya nggak sanggup. Gimana? Cantik kan? Adik! Apa anak itu? Oh, perempuan ini adalah mantan tunangan Adi. Saya aja menyuruh Adi untuk memutuskan perempuan ini. Karena anak ini anak seorang mantan narapidana. Kenapa kamu malah mau menikahi dia? Itu bukan urusanku. Sebaiknya kamu putuskan pernikahan kamu dengan dia. Atau aku suruh istri kamu untuk melabrak perempuan ini. Aku datang kemari meminta kalian untuk datang untuk jadi saksi pernikahanku. Karena hanya kalianlah keluarga satu-satunya. Tapi kalau kalian tidak bisa, ya nggak apa-apa. Masih banyak saksi yang lain. Andika! Aisyah. Ini penting buat kamu. Kamu jangan menikah dengan Andika pamanku. Dia paman kamu. Iya. Dan yang perlu kamu tahu, Andika itu belum resmi bercerai dengan istrinya. Dan kalau istrinya tahu Aisyah, kamu bakal kena hajar. Aku nggak peduli. Justru bagus dong kalau istrinya sampai tahu setelah aku menikah dan istrinya tuh melabrak aku. Dengan gitu aku bisa langsung minta cerai sama paman kamu. Dan paman kamu mau nggak mau akan memberikan hartanya untuk aku. Istighfar Aisyah, kamu ngomong apaan sih? Kamu sekarang berubah Aisyah. Mas, cukup ya. Nggak usah ikut campur urusan aku. Aisyah denger dulu. Mas, ingat ya Mas ya. Aku ngelakuin ini semua tuh tujuannya cuma satu. Aku ingin ngambil kembali semua harta keluarga aku yang telah diambil oleh paman kamu. Karena telah memberikan kesaksian palsu. Dan udah membuat papa aku meninggal di pengadilan. Aisyah! Saya terima nikahnya dan kawinnya Aisyah binti Yusuf Suganda
dengan mas kawin dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Pernikahan ini tidak sah. Kamu jangan bikin kacau di sini. Apa maksud kamu pernikahan ini tidak sah? Pria ini belum resmi bercerai, Pak. Ini bukti surat-surat cerainya ada. Semuanya palsu. Dia sudah berbohong, Pak Pengulu. Demi Allah, kami saksinya. Kalau Pak Andika ini sudah lama bercerai dengan istrinya. Itu benar, Pak Pengulu. Kalau Pak Andika sudah lama bercerai dengan istrinya, mana mungkin dia berani menikah di rumahnya sendiri? Pak Pengulu, mohon maaf. Mereka berdua ini dibayar untuk memberi kesaksian palsu. Demi Allah, Pak Pengulu. Apa yang mereka sampaikan ini semua bohong. Apa? Jangan buat kemarin. Pak Pengulu, batalkan pernikahan ini, Pak. Batalkan! Jadi di sini dia menyimpan semua orang korupsinya. Pantesan aja nggak pernah ketahuan. Aku bisa memakai uang ini buat menjebak Mbak Nuri. Apa? Belum selesai. Ada masalah apa lagi sih? Pokoknya saya nggak mau tahu. Akhir bulan depan harus sudah selesai. Ngerti? Itu kusen di atas kenapa belum dipasang? Hah? Kamu tahu nggak? Kalau bangunan ini harus sudah selesai sampai bulan depan. Temboknya nggak kuat, Pak. Batakonya gampang hancur. Jadi kalau kusennya dipasang, itu retak lagi dan udah lepas. Kamu jangan salah ngomong ya. Saya ngerjain proyek ini bukan cuma baru kali ini aja. Terus apa yang kamu mau? Beresin! Cepat! Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RW. Ima, mulai hari ini jangan panggil aku Pak RW lagi. Karena jabatan RW sudah saya serahkan pada Bu Rasmi. Dan mulai sekarang... Ibu! Ibu lihat, Bu. Aisyah bawa apa, Bu? Ibu lihat, Bu. Aisyah bawa apa, Bu? Ibu nggak mau makan uang haram pejabat itu. Kamu nikmatin aja sendiri. Ibu nggak butuh uang kamu. Bu! Ibu! Maafin Aisyah, Bu. Jangan tinggalin Aisyah, Bu. Maafin Aisyah. Lepasin tangan kamu. Enggak, Bu. Bu, maafin Aisyah, Bu. Ibu nggak mau nikmatin uang haram kamu. Lebih baik ibu miskin seperti ini daripada ibu makan uang haram kamu. Lepasin! Bu. Bapak Aisyah, buang rasa dendamnya kamu itu. Percuma kamu punya uang banyak, tapi kamu kehilangan ibumu. Enggak, Bu. Aisyah akan melepaskan semua harta itu, Bu. Jangan tinggalin Aisyah, Bu. Jangan tinggalin Aisyah, Bu. Aisyah minta maaf.
Aisyah nggak bermaksud kayak gitu, Bu. Aisyah minta maaf, Bu. Maafin Aisyah, Bu. Alhamdulillah. Kamu sudah sadar, Nak. Maafin Aisyah, Bu. Maafin Aisyah. Pemirsa yang baik, kita baru saja menyaksikan tayangan tentang tanda-tanda akhir zaman, yaitu banyaknya kesaksian palsu. Seperti sudah kami sebutkan tadi,